datang menjumpai umat kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami tidak menolaknya. Kami berbahagia karena Kau mendatangi kami dan kami berlari kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini berfirman-Lah di tengah-tengah kami, karena kami percaya Engkau lebih ingin menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami jemaat-Mu. Berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Karena saya baru ucapin tahun baru dari mimbar ini ya. Masih Januari kan, masih tahun baru tuh. Ya baik. Kita buka Yesaya pasal 40. Yesaya 40. Kalau sudah dapat kita sekat, saya kembali memberi pengakuan iman bersama-sama. Karena saya dengar Ibu Pastor lebih sering menyampaikannya lagi daripada saya nggak bisa gitu. Mari kita angkat Alkitab kita beri pengakuan. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa. Firman yang berkuasa. Firman yang dahsyat. Aku berani mengaku. Hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Ada amin? Baik, saudara-saudara yang kekasih, saya akan menuntun saudara melihat ayat Yesaya 40 ini secara holistik, artinya dari awal sampai akhir. Jadi seperti eksposisi gitu ya. Saudara, banyak sekali orang mendengar janji Tuhan, ya toh? Kalau Tuhan berkata-kata, waktu mendengarnya semangat, ya, bergairah. Hari pertama, hari kedua masih semangat. Minggu pertama, bulan pertama masih semangat. Setahun lewat, mulai muncul, mana nyo, bener nyo, ya kan? Terus kemudian tahun kelima, wah ini mesti ditata ulang nih, apa Tuhan lupa? Mau diingatkan, keluarlah gerakan mengingatkan janji Tuhan. Tahun ke-10, bertanya-tanya, segarkanlah kami Tuhan. Saudara, itu bukan saudara aja, ya. Ini juga orang bangsa yang dulu namanya pilihan Tuhan, umat Israel, keturunan Yakub Israel, sama juga. Tapi teguran Tuhan menemplak mereka. Di dalam tegurannya, dia mengingatkan mereka. Ada yang kurang. Ada yang terjadi dalam perjalanan penantian. Karena perjalanan penantian itu namanya perjalanan iman. Ada yang terganggu. Terganggunya di mana? Bukan firman dan janjinya berubah. Tetapi cara pandang kita sama dia itu yang berubah. Padahal kekuatan cara pandang kita sama dia itu akan mempengaruhi iman kita. Dalam artian sesungguhnya imannya pudar karena cara pandang yang berubah. Saudara, sekarang ya makin modern. Kalau dulu ya, waktu tahun 1800, 1900 mulai kebangkitan kembali ya, akan kekristenan. Orang kayaknya kusuk kali temu Tuhan, ya toh? Kayaknya mendengar Tuhan tuh kusuk bener ya. Tetapi makin zaman modern, apalagi sekarang makin zaman virtual, ya, kayaknya Tuhan tuh udah disetarakan sama manusia hebat, ya.
Misalkan ada manusia hebat, wah kayak gitulah Tuhan kayak. Padahal ini manusia misalkan, ini ada manusia hebat. Tuhan itu way beyond, jauh di atas mereka. Tetapi pikiran kita, Tuhan itu seperti orang ini. Sehingga dengan segala keterbatasan manusia, kita memikirkan Tuhan dengan segala keterbatasannya. Ya? Kadang-kadang kita yang jawab sendiri. Waktu penantian, oh mungkin Tuhan begini. Kenapa muncul jawaban itu? Karena berpikir kalau manusia kayak gitu. Ya, mungkin Tuhan tunggu ini dulu kali ya. Itu karena manusia berpikir seperti gitu. Padahal belum tentu Tuhan berpikir itu. Belum tentu. Coba kita lihat, inilah yang terjadi saudaraku dalam Yesaya 40. Kita baca dulu saudaraku 1-11. Ini janji Tuhan. Ya. Ini janji Tuhan. Coba, saya yang ganjil, saudara yang genap. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Sebentar dulu, sebenarnya udah dari sini, udah enak nih orang Israel nih kan, karena mendengar perhambaannya sudah selesai, bahwa ini janji Tuhan akan kemerdekaan, kelegaan dan sebagainya. Kemudian ayat 3 dikatakan, ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Indah sekali janji ini kan? Bangsa Israel. Bagi keturunan Yakub senang. Bahkan dibilang gini, siap-siap, berseru-seru, serukanlah. Ketika Allah bertindak, serukanlah. Ketika dia menyatakan perbuatan kejam, serukanlah. Semangat kali kan nerimanya kan? Kayak saudara kan gitu kan? Semangat gitu. Tahun berlalu, tahun. Karena Tuhan belum kasih tahu waktunya. Dia katakan bersegera. Tapi dia dikatakan bulan besok, hari besok. Ketika ditunggu, ya, kok belum kelihatan? Ya, belum kelihatan. Kami sudah lelah. Dan muncul dalam penantian itu, muncul perkataan, kalau kita lompat di dalam ayat Yesaya 40 ini, ayat 27. Keluarlah seruan dan jeritan orang-orang Israelnya, ayat 27. Dikatakan begini, baca sama-sama, 1, 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub?
dan berkata demikian, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya komplain gak? Komplain. Kok gak datang-datang janji Tuhan? Kayaknya kami ini adalah bangsa yang tersembunyi, yang gak diperhatikan, hanya dengar janji-janji saja. Kenapa? Padahal bangsa itu sekarang kontroversi kan? Ya toh, teknologi terbaik ada di sana. Dulu ngomongnya gimana? Mana kami? Kami tersembunyi. Macam banyak orang percaya itu kayak gitu sekarang. Mana tuh janji Tuhan? Mana? Hak kami nggak kau perhatikan. Kami udah capek, kami udah begini, tapi gini-gini aja. Ini kira bahasa zaman sekarang kan gitu, ya. Tapi saudaraku, coba kita lihat. Apakah benar Allah yang berubah atau pikiran manusia sesuai dengan waktu dia berubah? Karena disitulah uji kesetiaan, ya toh, saudara. Uji kesetiaan adalah waktu kan? Jangan bilang, ya nggak usah lama-lama lah. Uji kesetiaan adalah waktu. By times, dengan waktu, saudara akan diuji kesetiaan. Mungkin 1 bulan kau menampakkan siap, aku setia, gitu. Tetapi dia tahu titik jenuhmu, ya. Dia tahu titik jenuhmu. Dia mau cek. Bahkan Tuhan tahu, karena orang muda akan menjadi lesu, teruna-teruna menjadi lemas dalam ujian masa itu. Tetapi nanti baca tetapinya, ya. Tapi sebelum itu kita kembali lagi. Kalau saudara nanti masuk di dalam ayat 12 sampai dengan 31, ini adalah, saudara harus baca ini sebagai teguran bagi bangsa Israel karena mulai berubah memandang Tuhan karena ujian waktu itu. Jadi suaranya agak lain. Saya akan bacakan saudara ayat 12. Berhenti-berhenti nanti ya, saya sambil menjelaskannya supaya mengerti. Kemudian setelah lewat masa itu sampai ayat 11, ditunggu tak kunjung tiba. Kemudian muncullah ayat 12. Ini suaranya beda. Bukan suaranya kayak tadi. Suaranya dengan tegas gitu. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, dan bukit-bukit dengan neraca. Kalau bahasa sekarang tambah, tahu nggak kamu siapa? Ini lagi agak marah ini, ya, bukan marahnya kejam mau membuang, tapi intonasinya begitu. Ini kan satu pertanyaan untuk menantang. Kau tahu nggak? Matamu sudah buta sekarang. Kau tahu nggak? Siapa yang menakar air laut dengan tangannya, mengukur langit dengan jengkal? Kau bilang lagi aku tidak setia. Kau bilang lagi mana Tuhan. Kan aku suruh kasih tahu, percaya, tunggu, nantikanlah. Dikatakan tenangkanlah mereka. Mereka nggak bisa tenang. Ayat 13 lagi. Ya disalah-salahkannya Roh Kudus, Roh Tuhan. Siapa yang dapat mengatur Roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Muncullah perkataan. Maunya Tuhan itu gini loh. Ya, itu. Kalau dalam keadaan gini maunya Tuhan tuh gitu loh. Keluar gak kata-kata gitu? Dalam penantian. Kita pun bilang, Tuhan kalau engkau mengerti, ini dia nih. Ini yang dimaksud ya, ayat 13 dan 14. Ngajarin Tuhan. Maunya Tuhan lakukan sesuatu. Karena sudah terlalu parah daerah itu. Maunya Tuhan begini. Maunya Tuhan lepaskan begini. Maunya. Padahal Tuhan bilang, yuk sampein aja, jangan ajarin aku.
Ya. Seakan-akan Tuhan perlu pengertian daripada perlu ditambah pengertiannya oleh kamu. Yang lucunya terjadi perdebatan antara orang percaya, ngedebatin Tuhan. Tuhan diperdebatkan. Wah, menurut saya Tuhan tuh begini. Wah, gini. Kamu tahu, Tuhan tidak marah, dia hanya, karena kalau marah dua-duanya dicabut kan gitu. Dia hanya ngeliat aja gini. Onde mande. Ini anak nih tahu apa enggak begini? Bukan datang berseru dan memuji menyembah aku, ya kan? Bukan datang menyembah, tapi mendiskusikan aku. Padahal Mazmur tadi yang kita baca apa kan? Nyanyikanlah, serukanlah, ya kan? Naikkanlah Mazmur, naikkanlah. Itu yang disuruh, bukan lu bahkan nilai-nilai Tuhan. Apalagi kasih dia pengertian. Maunya Tuhan tuh kalau kau mengerti begini, kau mestinya begini. Kalau begitu kan intinya begini. Itu seperti diskusi kita sama teman kita kan? Seperti diskusi kita sama atasan kita. Kau anggap Tuhan dengan level itu. Tapi itu sebenarnya ada pengaruh juga. Begini saudara. Ketika Yesus datang. Dengan kasihnya. Dia datang dulu kan untuk menyelamatkan manusia. Dia itu Allah, saudaraku. Dikatakan, He is the Word. Dialah firman. Ya. Dia yang berfirman. Insert sedikit. Tadi ada lagu tadi. Ya yang tadi lah pokoknya ya. Saudaraku. Dia bekerja melalui firman-Nya kan. Dia berfirman dan sembuhkanku. Dia berfirman. Saudara tahu, karena itu tempat dia. Bahwa dia Allah firman. Dia cukup berfirman. And everything will be fixed. Akan dibereskan sama dia. Nah yang sedihnya ketika dia berfirman, bagianmu menanti. Bukan menanti, ngedumel. Yang perlu saudara cari, apa firman-Nya bagiku. Kalau dapat, pegang. Karena dari dulu begitu kerjanya. Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap. Jadilah daratan, ia hanya berfirman. Ya, jadilah makhluk yang merayap di atas bumi, yang berenang-berenang di air. Dia hanya berfirman. Dan Roh Kudus mengerjakan, Roh Allah meliputi semuanya dan dia bekerja. Tapi sayangnya pandangan kita akan dia itu sudah mulai lain. Waktu Yesus datang, dia sebagai manusia, dia mau menunjukkan, dia karena mau berkorban. Dan dia menunjukkan kasih Allah yang besar, supaya konsep akan kasih besar. Tapi kebablasan manusia, karena kecenderungan gini, manusia kalau disayang, beda antara hormat sama kurang ajar jadi tipis, ya kan? Iya enggak? Hah? Iya toh? Jangan pura-pura, iya enggak? Iya kan? Iya toh? Makin disayang, beda antara hormat dengan kurang ajar itu tipis. Dan itu terjadi. Yesus, halo Yesus. Yesus gimana sih? Kau pikir siapa? Bahkan itu dipakai slangnya itu apa? Dengan apa? Kalau kaget bilangnya apa? Yesus. Ada yang kayak gitu. Opung-opung kali kayak begitu. Bukan, ada sengaja orang pakai gitu. Tak ada rasa hormat lagi. Bahwa dikatakan gini, coba begini, di dalam nama Yesus, apa yang kau minta jadi. Jangan pakai suka-sukanya aja kan gitu. Oh Yesus. Kau minta di dalam nama itu, saudaraku, dengan imanmu, sesuatu terjadi. Ya, dia datang pribadi yang luar biasa. Mulailah dibuat film Yesus yang aneh-aneh, ya kan? Ini satu konsep. Kalau ada cerita Mahatma Gandhi sangat hormat, tapi dia gagal paham siapa Yesus.
hanya tokoh yang luar biasa. Kalau saja, kok dia disamakan sama tokoh? He is the Lord, man. He is our Lord. Dia Tuhan kita, dia bukan tokoh yang hebat. Dia jauh di atas segala tokoh. Semua agama sama aja, ada tokoh-tokohnya. Oh my God. Dia bukan tokoh. Dia Tuhan. Dialah Tuhan. Amin. Semakin kau memandang tokoh, dia hanya batas pola pikir kamu. Oh, Tuhan mungkin berpikir gini, hanya sampai gitu. Selagi full kamu pandang dia adalah Tuhan, kamu akan terheran-heran. Nah, kembali lagi saudaraku. Ditegur. Kemudian, ini kita baca dulu tegurannya ya. Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus. Ada orang sekarang bilang ini bangsa hebat, bangsa ini. Tapi di mata Tuhan apa? Bangsa-bangsa seperti apa? Titik air dalam timba, tahu? Tes. Dalam timba. It's nothing. Nothing. Pulau-pulau tidak lebih halus dari debu beratnya. Ini enteng kali pulau. Wih, ini negara ini hebat begini sama Tuhan. Sebesar debu timbangannya. Kalau neraca, kan dulu kalau timbangan bukan keluar 5 kilo atau begini, dia dikasih beban yang ini, oh sama gitu kan. Sama debu, pulau nih sama debu. Berarti kecil kali. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. So, orang percaya, orang yang, ini sekarang gini, kita lagi dulu lurusin pikirannya. You tidak perlu takut sama bangsa manapun, you tidak perlu takut dengan begini, selagi you percaya bahwa Tuhan pemegang kendali. Amin. Ya. Jadi, ayat 18. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Ini sudah cenderung bahwa kau sudah berpikir tentang aku, menyamakan dengan yang lain-lain, dengan ilah zaman ini, termasuk sini. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang ahli untuk menegakkan patung-patung yang tidak lekas goyang. Artinya begini, patung-patung sesembahan lain itu manusia yang buat. It's nothing. Itu buatan tangan manusia yang kuciptakan. Mau kau samakan aku sama dia? Mau kau samakan aku sama sesembahan itu? Ini dia. Ini teguran saudaraku, karena orang Israel mulai goyang hatinya. Ayat 21, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti belalang, yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Waduh, langitnya seperti kain, padahal langit itu gak ada ujungnya, tapi dia bilang seperti kain aja ya. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Saudara tahu juga, mau pembesar tiba-tiba mati, selesai. Pusing, kenapa, apa sebabnya? Gak usah pusing apa sebabnya. Untuk menunjukkan dia besar, amin. Dan yang menjadi hakim-hakim, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup mereka sehingga mereka kering. Walaupun sekarang ada yang kelihatannya toko-toko yang kayaknya hebat begini, belum Tuhan tiup aja. Kalau Tuhan tiup langsung kering itu,
Ya. Nah kau nggak percaya Tuhan tuh kayak begitu. Kau begitu takut dengan keadaan. Kau begitu bimbang dengan apa yang terjadi. Apalagi sekarang masa pandemi kan. Ditakut-takuti di ini. Bukan COVID nyata. Tetapi kadang ketika ditakut-takutin. Ya. Kayak hebat kali orang itu. Kayak lupa Tuhan tuh kayak bergeser ya enggak? Karena tekanan dan penakutan Tuhan jadi bergeser. Nggak sehebat lagi sebelumnya. Ya. Kayaknya sekarang yang kontrol dunia bukan Tuhan. Ada pemikiran gitu nggak? Yang kontrol dunia. Ada satu badan tertentu sekarang kelihatannya. Tuhan mau bilang, kalau aku tiup, beres ini semua. Hah? Ini dia bilang gitu. Kemudian ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan aku sama seperti dia? Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit. Dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang. Bintang nun jauh di sana. Alat ukur susah ke sana. Ya, bintang itu lebih jauh dari matahari. Matahari kan pusat tata surya, bintang tata surya yang lain. Berarti sudah harus di luar tata surya kita. Sana, jauh kali. Lihat, bintang. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Urusannya dia memindahkan bintang, bukan bintang di sini. Kalau bintang sini bisa 1, 2, 3 kan? Bukan. Dia itu urusannya memindahkan bintang. Ya. Kecil kali dia memindahkan kekayaan. Ya toh? Oh ini bintang loh. Jauh. Jauh. Urusan dia bintang kawan. Bukan tak bisa. Mau diapain tuh si Miss Corona itu? Bukannya nggak bisa, cuman kan udah aku bilang ada masanya. Dia sedang tes kita, Dia tes kita. You keep percaya sama saya enggak? Waktu akan menguji, waktu akan membuat dia melihat who you are. Urusannya bintang dia kawan. Kita nih ya, kadang-kadang ucapan syukurnya lebih hebat. Sangat kuat sampai kemana-mana di Facebook di mana. Baru dapat hadiah motor. Apalagi hadiah mobil. Wah puji Tuhan, wah begini. Belum jarang bilang, puji Tuhan aku melihat kebesaran Tuhan di langit begini. Gak ada yang nulis gitu. Kecuali mencuplik ayat. Ya, kalau nggak nyuplik ayat ada nggak? Banyak kali di Facebook, iya kan? Tapi pengakuannya jarang pengakuan manusia. Tapi kalau bilang gini, puji Tuhan sekali, puji Tuhan sekali. Aku bisa ganti motor. Dari Astuti jadi yang bagus sekali. Wah, bang. Tahu Astuti? Nah. Atau begini. Mobilku yang rewat-rewat sekarang Grace man. Langsung foto-fotonya keluar dari ini ditampilin terus. Gak ada yang melihat foto bintang bergerak karena Tuhan. Gak ada ya? Ada gak? Gak ada aku lihat. Atau aku kurang mampu melihatnya. Gak ada. Apalagi baru keluar dari showroom. Lihat dulu showroom. Sampai ke gereja difoto terus. Gereja mana? Bukan gereja sini. Karena gak aku lihat mobil baru di sini. Sudah. Tapi ketika hatinya beria-ria, nggak ada di foto. Mukaku bersuka cita karena aku semakin mengenal Allahku. Nggak ada yang foto mukanya. Entah apa yang terjadi sekarang sama manusia. Ya. Tapi jangan selesai dulu, belum selesai. Karena habis ini selesai firman Tuhannya. Percayalah, karena saya mau pergi lagi, jadi mesti cepat. Tadi kan ayat 7 muncul kan? Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Ini teguran kan?
Dan oh Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan lelaku. Manalah merana aku, udah jadi orang percaya tapi begini terus. Pernah dengar gitu? Pernah dengar? Kok susah kali makin percaya makin banyak bebannya. Susah kali pastor. Ada yang ngomong begitu. Kemudian bangkitlah suara dari surga dan berkata, ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari mana? Ujung ke? Susah enggak kalau kamu dibawa ke ujung bumi? Susah enggak? Halo, susah enggak? Tidak. Susah kalau kau pergi, susah kau ke ujung bumi. Tapi kalau Tuhan ini kan ada yang ciptain kan? Dari ujung ke ujung kan? Jadi kalau dia berjanji, aku akan membawa jemaat ini sampai ke ujung bumi, bisa enggak? Bisa enggak? Tapi kalau jemaat begini, kami mau ke ujung bumi, bisa enggak? Nah inilah belum tentu. Karena pergi ke Papua aja bayar ongkosnya udah enggak sanggup. Ya toh? Mau ke ujung bumi lagi katanya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, aku akan membawa kamu sampai ke ujung bumi, bisa enggak? Kan dia udah bilang, aku yang menciptakan. Dan Tuhan itu tidak menjadi lelah dan menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Artinya begini. Tokoh manapun yang kau bilang ada lelah dan lesunya. Tapi Tuhanmu tidak lelah dan tidak lesu. Dan pengertiannya tidak pernah habis. Jadi jangan kau ajarin dia. Gak akan habis pengertiannya. Tidak terduga. Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kau menanti saat ini sudah lelah dan sudah tidak berdaya, terimalah firman ini. Bahwa dia memberi kekuatan bagi yang lelah dan tidak berdaya. Lembutkanlah hatimu untuk datang sama Tuhan. Tuhan, dalam penantianku sudah goyang imanku Tuhan. Ya jujur, harus jujur saudara. Dalam penantianku udah muncul macam-macam Tuhan. Udah muncul penilaianku akan segala sesuatu. Hanya karena apa? Penantianku akan janjimu yang belum datang. Ingat, baca nih ayat selanjutnya. Ayat 30, kita baca sama-sama dulu. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini yang terjadi pada masa penantian. Tapi bagian kita ayat 31. Kita baca sama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Ada amin? Siapa itu mereka? Ya saudara, tapi siapa? Orang-orang yang menantikan Tuhan. So, jangan undur percayamu untuk menantikan Tuhan. Ada amin? Jangan takut. Masa pengujian ada. Masa penantian ada. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi, Yesus adalah Allah firman. Dia cukup berjanji dan berkata, maka sesuatu akan terjadi. Pada waktu dia, itu dia persoalannya kan, pada waktu dia. Kan ada lagu-lagu juga itu kan, apa? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang. Waktu saudara nyanyiin itu masuk gak kepikiran? Hah? Loh. Tapi setelah itu besoknya, apa ini maksudnya nih? Loh, tadi yang dinyanyiin mungkin gak hafal lagunya kali ya? Hah? Kayaknya gak hafal lagunya orang. Nyanyikan dulu kayaknya gak hafal. Biar itu lengket. Kalau ada pertanyaan, jawab di situ. Ganti ini. Biar lengket. Ya.
Jangan lagi terdengar. Apa nih Tuhan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kalau saudara punya cermin taruh depanmu, lihat siapa yang suka ragu ya. Waktu Tuhan, tunjuk waktu, supaya saudara tahu orang yang di kaca itu, ajarin dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Malu padahal kau punya kaca cermin di dompetmu itu, yang perempuan, khususnya yang perempuan ini perlu. Kalau laki-laki nggak bawa cermin kan? Karena yang sering ragu yang mana nih? Ya tanya sendirilah. Jangan hanya buat make upmu, tapi lihat ini. Ayo kita nyanyikan. Waktu Tuhan pasti atau gini aja, yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sudah terima pesan itu? Amin. Pulanglah dengan sukacita. Amin. Pulanglah dengan bahagia. Kenapa kau bisa ngomong begitu? Karena aku kenal Allahku. Alasannya hanya satu itu. Bukan karena aku hebat. I'm nothing. Saya ini gak ada apa-apanya. Saudara mau bilang, oh pastor begini. Aku gak ada apa-apanya. Yang aku tahu Tuhanku itu hebat. Kau boleh ngomongin apa ya terserah. Tapi yang ku tahu, Dia tidak pernah tinggalkanku. Dia hebat. Hebat sekali. Ini kayaknya lagu ini kan ini refnya aja ya. Ada lagi? Kayak apa depannya di? Biar lengkap lagi. Itu biar kecermin ke otakmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Simak baik-baik. ku percaya semua untuk kebaikanku. Kalau penundaan terjadi itu baik untuk kamu. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Ulang lagi saudaraku, simak baik-baik, ulang lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba Akan waktu, ada masanya kau akan beri-ria. ku percaya kuasa Kau akan melihatnya dengan gembira. memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau kau mengalami suatu masa tenggang, jangan takut. Belajar setia. Amin. Bahkan tingkatkan iman. Apalagi yang perlu diberesin Tuhan. Karena ini masa. Karena bila tiba waktunya. Nah kan gitu. Ada waktunya. Pengkhotbah katakan ada masanya. Ada waktunya. Dan ketika engkau lewatin waktu itu, berkata ulang lagi pun tak mau lagi gitu. Karena
Ajaib sekali perjalanan Tuhan, ya kan? Udah Tuhan, terus saja lagi. Diulang lagi, enggak lagi lah. Gak sanggup. Karena kenapa? Kalau kau pikirkan sesuatu enggak sanggup. Karena dia one step at a time. Setiap satu langkah, satu waktu dia sertai kita. Ya, seperti naik tangga, sabar, ada step-step sampai ke puncak. Mungkin nanti sama-sama kita naik tangga yang tinggi kali. Waktu di tengah udah begini, kapanlah sampai? Kapan? Disitulah cocok gini. Waktu Tuhan, gitu yang cocoknya di situ. Biar sama-sama semangat sampai selesai pada ujungnya. Amin. Ya waktu di tengah rasanya udah lemas, udah begini. Ya, belum. Ketika tiba nantinya, kau akan bergirang, bergembira. Sampai juga Tuhan. Dan kepada hamba-hambanya, jangan kecut hatimu. Jangan. Pada orang yang dipanggil Tuhan untuk pelayanan, jangan begini. Gini-gini aja aku pelayanannya, malas aku begini. Hei, padamu lagu ini yang cocok. Nyanyikan terus. Itu cocok sama kita semua. Kan janji saya habis ini selesai firman kan? Ya, tapi jangan selesai engkau bergumul sampai engkau menang. Bahwa tiba masanya, akan datang masanya semua janji Tuhan. Saudara tahu ayat 40 ini? Orang hilangkan yang pertama, asik baca Tuhan hebat, bahwa ini teguran. Teguran pada mereka yang menantikan, mulai ngomel-ngomel. Ini teguran. Jangan ambil ayat 31-nya aja. Apa itu ayat 31-nya? Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Semangat kali kalau baca ini kan. Kamu tahu kisahnya. Mereka ini adalah orang-orang yang ngeluh. Yang berkata udah lemas aku, udah lesu aku. Dulu semangatku kuat, sekarang aku lemah. Saudara, masih banyak janji Tuhan yang menunggu waktunya. Amin. Banyak sekali menunggu waktu. Daripada masa ini, nantikanlah Tuhan. Jangan kendor. Jangan kendor, nantikanlah Tuhan. Percayalah. Dalam penantiannya jangan salah suruh sana tembak sini, salahkan Tuhan apalagi. Kalau salahkan orang terserah lah, bertobat aja nanti. Tapi salahkan Tuhan kan ngeri kan? Ya dong? Kayak Tuhan gak mampu gitu loh. Kayak gini, kau bilang kau orang percaya, tapi kau omongin Tuhanmu, apa kata dunia? Lebih katakan, belum saatnya aku mungkin. Tapi aku tetap percaya, aku masih menantikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya menggenapi janjimu, menggenapi janjimu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa menggenapi janjimu, menggenapi janjimu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan
Ya Tuhan, teguhkanlah kepada jemaat-Mu apa yang hendak Engkau pesankan. Taruhkanlah dalam hati jemaat-Mu, karena Engkau menyayangi jemaat-Mu. Jemaat ini khusus di hati-Mu. Makanya karena sayang-Mu Tuhan, Kau ingatkan kami semua supaya jangan redup, supaya jangan tawar hati dalam penantian akan janji-janji-Mu Tuhan. Kau sayang sama kami, tapi bentuk sayang-Mu beda seperti manusia menyayangi kami. Bentuk sayang-Mu karena Kau punya tujuan atas kami. Kadang-kadang kami tidak menerima sayang dan kasih-Mu seperti yang Kau kehendaki, bahkan dalam bentuk pemberontakan, dalam bentuk kurang percaya sekalipun. Disitulah hati-Mu sedih. Tapi hari ini ajarin kami Tuhan untuk merespon bentuk kasih-Mu di dalam pengertian-Mu. Roh Kudus yang manis, ajari kami untuk memahami jalan-jalan Tuhan, karena jalan-jalan-Mu luar biasa. Karena dalam waktunya Tuhan, kalau sesuatu terjadi, jangan kami membangun kekesalan, membangun penilaian yang lain-lain, tapi biarlah kami pada waktu penantian itu semakin melihat indahnya jalan-jalan, indahnya rencana-Mu ya Tuhan. Indah sekali rencana-Mu, karena itu tertulis ketika kami bisa melewatinya. Pada masa menjalaninya sulit kami menuliskannya Tuhan, tapi ketika masanya datang, yakni waktu Tuhan itu datang, kami bisa menulisnya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Thank you Lord. ku percaya semua untuk kebaikanku. Ambil waktumu berefleksi saudara. Renungkanlah firman Tuhan pada hari ini. Renungkanlah pesannya pada hari ini.